Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Gunosa Putri, NIM 1231080. Saya dari kelas 1C Prodi PGMI. Baik, di bab 14 ini saya akan membahas mengapa dunia harus mematuhi hukum. Nah, teman-teman, bab ini membahas pertanyaan ontologis tentang jenis entitas di dunia, fokus pada hukum-hukum yang mengatur perilaku. Nah, meskipun diterima bahwa ilmu pengetahuan modern mengonsumsi keberadaan entitas seperti hukum, pertanyaan muncul mengenai materi dalam alam yang tidak memahami hukum seperti manusia memenuhi hukum tersebut. Nah, kita lanjut. Hukum sebagai keteraturan pandangan hukum. Nah, sebagai keteraturan terutama dalam konteks pandangan hukum adalah pertanyaan tentang apa yang membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum dipertanyakan dengan menolak ide bahwa perilaku sesuai dengan hukum disebabkan oleh sesuatu. Nah, pandangan keteraturan hukum menganggap hukum sebagai keteraturan de facto di antara peristiwa tersebut. Nah, dengan bentuk umum, kejadian tipe A selalu disertai untuk diikuti oleh kejadian tipe B. Nah, pandangan ini dihadapkan pada keberatan bahwa ia tidak membedakan antara keteraturan yang tidak disengajakan dan keteraturan yang sesuai dengan hukum. Contohnya seperti tidak ada moa yang hidup lebih dari 50 tahun, menyoroti kelemahan pandangan ini. Nah, kesulitan lainnya adalah ketidakmampuannya mengidentifikasikan arah ketergantungan sebab akibat seperti pada hubungan merokok dan kanker paru-paru. Misalnya, meskipun ketergantungan tampak sebagai syarat cukup untuk hukum, pertimbangan ilmiah menunjukkan bahwa keteraturan bukanlah syarat yang diperlukan. Nah, pandangan ini menyulitkan mengidentifikasikan hukum ilmiah yang memenuhi syarat jika dilihat hanya sebagai keteraturan. Pandangan ini juga menemui kesulitan dalam menjelaskan fenomena di luar situasi eksperimen. Hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi. Nah, hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi, terdapat jalan keluar yang mudah dari masalah dengan gagasan hukum ini. Nah, cara ini melibatkan secara serius apa yang tersirat dalam banyak hal yang bisa masuk akal serta ilmu pengetahuan, yaitu bahwa dunia material itu aktif. Nah, hal-hal terjadi di dunia atas kehendak mereka tersendiri, dan mereka terjadi karena yang berhak di dunia ini memiliki kapasitas atau kekuatan dan atau bisa disebut disposisi, dan bisa jadi kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku dengan cara yang mereka lakukan. Nah, bola memantul karena bersifat elastis. Peringatan pada wadah yang menyengat isinya beracun atau mudah terbakar atau mudah meledak lah ya. Nah, memberi tahu kita apa yang dapat dilakukan oleh isinya, yang terdapat
yang terdapat dilakukan atau bagaimana mereka cenderung bertindak, menentukan massa dan muatan elektron, menunjukkan bagaimana elektron tersebut akan merespon listrik dan medan magnet. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke hukum termodinamika dan konservasi. Nah, pandangan hukum sebagai ciri-ciri kekuatan sebab akibat, menekankan pandangan kausalitas hukum. Nah, namun menyoroti bahwa hukum termodinamika seperti hukum pertama dan kedua dan berbagai hukum konservasi fisika, partikel fundamental tidak dapat disatukan dengan pandangan kausalitas hukum. Nah, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi sistem terisolasi konstan, sedangkan hukum kedua menetapkan bahwa entropi sistem terisolasi tidak dapat berkurang. Nah, contohnya ditampilkan untuk menggambarkan perbedaan, seperti mengapa hukum kedua yang mengkonstruksi panas dari laut, meskipun James Thomson mencoba memprediksi penurunan titik beku air dengan tekanan. Kesulitan muncul karena hukum termodinamika tidak dapat diinterpretasikan karena sebagai hukum sebab akibat ilustrasi dengan contoh tekanan tinggi pada es dan penurunan titik telahnya, memberikan pemahaman bahwa hukum termodinamika berlaku pada tingkatan makroskopik tanpa memerlukan pengetahuan detail proses kausalitas di tingkat molekuler. Ini menyoroti kekhasan hukum termodinamika yang tidak dapat ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Pendekatan mekanika dan Hamiltonian dijelaskan untuk menunjukkan bahwa bahkan dalam memanik klasik formalisasikan, ini tidak dapat selalu dapat digantikan oleh penjelasan kausal yang mendasarinya. Dalam fisika modern terdapat kompleksitas yang membuat formulasi lebih umum dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh penjelasan kausal. Nah, ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukum fisika fundamental yang tidak dapat dijelaskan sebagai hukum sebab akibat penulis menyimpulkan bahwa beberapa hukum fisika memiliki karakteristik yang membuatnya sulit ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Dan pertanyaan tentang apa yang mendorong sistem fisik untuk patuh pada hukum tertentu. Nah, mungkin tidak memiliki jawaban yang siap. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.